9 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangannya atas usulan 3 rancangan peraturan daerah dalam rapat paripurna Selasa 12 Juli 2022. Masing-masing dari 3 raperda tersebut, yakni raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, pengendalian lalu lintas secara elektronik, dan rencana induk transportasi dalam rapat paripurna. Kami juga melihat belum ada upaya dari pemerintah provinsi untuk mengganti program ganjil genap plat kendaraan bermotor. Padahal sejatinya program tersebut hanya program sementara. Tetapi untuk kendaraan sewa roda 2 dan roda 3 belum diatur dalam raperda dengan rencana induk transportasi. Oleh karena itu kami mengusulkan 2 jenis kendaraan sewa tersebut supaya ada payung hukumnya untuk tetap beroperasi di jalan raya DKI Jakarta. Fraksi Gerindra menyarankan agar pemerintah DKI Jakarta dalam menerapkan rencana pengendalian lalu lintas secara elektronik ini nantinya dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu mengikuti simulasi waktu seperti penerapan sistem ganjil genap dengan tetap melaksanakan sosialisasi yang cukup. Keterlambatan penyampaian dokumen anggaran menyebabkan DPRD memiliki waktu yang terbatas dalam melakukan pembahasan terhadap usulan anggaran. Pembahasan yang sering tertunda menyebabkan waktu pembahasan menjadi semakin terbatas dan terancam untuk terkena sanksi akibat pembahasan dan persetujuan APBD yang melebihi batas waktu yang ditetapkan. Agar masyarakat bisa dan mau berpindah ke transportasi publik dengan mudah, perlu dikaji kesiapan dari sistem dan sarana perparkiran pada daerah yang akan menjadi kawasan PLLSE ini. Forum musrembang dari tingkat RW sampai dengan musrembang tingkat kota atau kabupaten, serta berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses anggota DPRD. Tentunya kita tidak menginginkan terdapat 2 rencana induk yang tidak sinkron atau malah berbenturan satu sama lainnya. Masih lemahnya proses pendataan, penetapan, dan pemungutan pajak daerah pada Pemprov DKI Jakarta yang dapat mengakibatkan kekurangan pendapatan pajak daerah. Agar dapat mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan transportasi umum, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan fasilitas moda transportasi publik yang terintegrasi dengan baik. Terkait dengan belanja tidak terduga, fraksi VSI meminta adanya pelaporan berkala untuk penggunaan BTP. Kami melihat bahwa Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan laporan berkala penggunaan BTT dalam rentang 3-4 bulan sekali. Kami berharap Pemprov DKI Jakarta memastikan memasukkan unsur akuntabilitas dan transparansi terkait hal tersebut. Kami mohon tanggapan. Hal ini bermaksud agar DPRD DKI dapat menjalankan fungsi check and balancing demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Jika diberlakukan tarif yang sama dengan ketentuan terkait tarif pengendalian lalu lintas secara elektronik, maka bisa jadi bisnis di bidang aplikasi online seperti GoFood ataupun GrabFood ini akan terkena dampak yang sangat luas, berat, yang dapat menyebabkan berkurangnya minat masyarakat menggunakan layanan di aplikasi tersebut. Sebagai contoh, pada kasus pelecehan seksual di dalam angkutan umum massal yang marak terjadi, atau kasus kejahatan lainnya yang terjadi dalam angkutan umum massal maupun di stasiun atau terminal. Untuk menekan penggunaan mobil pribadi, kebijakan transportasi terpadu harus pula didukung dengan kebijakan perparkiran yang arahnya mempersulit mobil pribadi untuk parkir di luar area parkir resmi. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.